Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan yang luar biasa. Senang sekali saya bisa bersama Anda lagi hari ini. Hari ini saya akan melakukan literatur review mengenai halal supply chain industrial park conceptual model yang diteliti oleh Ibu Harlina Sujana dari Universitas Teknologi Mara, Bapak Izhal Abdul Halim dari Universitas Putra Malaysia, Bapak Irwan Ibrahim dari Universitas Teknologi Mara, dan Bapak Hasbullah Hotman. Mungkin sebelum saya mulai ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ajis Ainul Yakin. Eh, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Purnomo selaku dosen pengajar. Baik, untuk table of content dalam literatur review kali ini, saya akan menjelaskan mengenai abstrak, yang kedua mengenai introduction, yang ketiga mengenai metodologi yang digunakan dalam literatur, yang keempat mengenai hasil, yang kelima mengenai discussion, yang keenam mengenai conclusion, dan yang ketujuh mengenai opini pribadi dari saya mengenai uh, literatur review berikut. Oke, yang pertama mungkin mengenai abstrak. Di dalam abstrak ini, peneliti menjelaskan dan mengusulkan model konseptual untuk kawasan industri rantai pasokan halal. Studi ini juga bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja yang dapat memandu pendirian kawasan industri khusus yang didedikasikan untuk industri halal. Penelitian ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan halal. Model ini sendiri mencakup berbagai komponen utama termasuk produksi, pemrosesan, logistik, dan distribusi produksi halal. Penelitian ini menggunakan metode survei dan analisis data untuk mengeksplorasi kebutuhan dan tantangan dalam mengembangkan rantai pasokan halal yang terintegrasi. Pada akhirnya, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan yang berguna bagi perusahaan manufaktur dalam menerapkan praktik kawasan industri halal lingkungan serta memberikan batu loncatan untuk penelitian empiris lebih lanjut di bidang halal logistik. Oke, yang selanjutnya mengenai introduction atau pendahuluan. Pada bab ini, peneliti lebih ke menyoroti mengenai meningkatnya permintaan global terhadap produk halal dan kebutuhan akan ekosistem rantai pasokan yang komprehensif untuk mendukung industri ini. Para peneliti mencatat bahwa industri halal menghadapi beberapa tantangan, termasuk fragmentasi, kurangnya standarisasi, dan terbatasnya integrasi di seluruh rantai pasokan. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatkan permintaan global terhadap produk halal dan kebutuhan akan sistem yang menjamin kepatuhan terhadap standar halal. Kawasan industri ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang mendukung produksi dan distribusi produk halal berkualitas tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model yang dapat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan industri halal. Oke, yang selanjutnya mengenai metodologi yang digunakan dalam literatur. Metodologi yang digunakan peneliti dalam jurnal ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yaitu dua pendekatan sekaligus. Data yang dikumpulkan peneliti menggunakan survei, wawancara, dan analisis dokumen. Respondennya sendiri mencakup pemangku kepentingan utama dalam industri halal seperti produsen, distributor, dan regulator. Data ini dianalisis menggunakan teknik statistik dan model konseptual yang dikembangkan berdasarkan temuan penelitian. Kuesioner dan survei dengan pengolahan data menggunakan 6 tahap pengolahan hingga kesimpulan. Nah, peneliti ini mengusulkan model halal supply chain industrial park atau HSCIP
Model ini dirancang untuk menciptakan pusat bisnis halal yang terpusat dan terintegrasi yang mencakup berbagai komponen rantai pasokan, termasuk produksi, penyimpanan, logistik, dan distribusi. Dan beberapa elemen kunci dari model ini adalah yang pertama fasilitas bersertifikat halal. Kawasan ini akan menampung fasilitas produksi, gudang, dan pusat logistik yang bersertifikat halal. Yang kedua adalah infrastruktur dan layanan bersama. Model ini akan menyediakan infrastruktur bersama seperti transportasi, utilitas, dan pengelolaan limbah, serta layanan bersama termasuk penelitian dan pengembangan, pengendalian kualitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Yang ketiga mengenai ekosistem kolaboratif. Kawasan industri akan menumbuhkan lingkungan kolaboratif, mendorong berbagai pengetahuan, usaha, dan pengembangan inovasi terkait halal di antara para pemangku kepentingan. Yang keempat, ada dukungan peraturan dan sertifikasi. Model ini akan bekerja sama dengan badan pengatur dan lembaga sertifikasi untuk menyederhanakan proses sertifikasi halal dan memastikan kepatuhan di seluruh rantai pasokan. Dan yang terakhir adalah model ini menggabungkan praktik keberlanjutan dan menekankan keteraturan memungkinkan pemantauan dan pengendalian integritas produk halal secara efektif mulai dari bahan mentah hingga konsumen akhir. Hasil yang didapat dari jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan yang signifikan terhadap fasilitas dan layanan yang dirancang khusus untuk mendukung rantai pasokan yang halal. Model yang diusulkan mencakup berbagai elemen seperti infrastruktur, teknologi, dan kebijakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Model ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Para peneliti juga membahas potensi manfaat model ini, termasuk peningkatan efisiensi rantai pasokan, peningkatan kualitas dan keamanan produk, peningkatan daya saing di pasar halal global, dan menciptakan peluang kerja di industri ini. Oke, selanjutnya mengenai discussion. Untuk diskusi dalam jurnal ini lebih ke menyoroti pentingnya model konseptual dalam mendukung pengembangan industri halal. Model ini tidak hanya membantu dalam perencanaan dan pengelolaan, tetapi juga dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Selain itu, model ini dapat diadaptasi dan diterapkan di berbagai negara dengan penyesuaian sesuai konteks di lokal. Oke, yang selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah model konseptual halal supply chain industrial park dapat menjadi panduan yang berguna bagi pemangku kepentingan di industri halal. Model ini dapat membantu mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam mengembangkan rantai pasokan halal yang efisien dan efektif. Penelitian ini juga mengidentifikasi area untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang mendukung industri halal. Makalah ini juga diakhiri dengan menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan model yang diusulkan dan menyelidiki penerapan praktisnya serta potensi tantangannya. Para peneliti berpendapat bahwa konsep ini dapat berfungsi sebagai cetak biru pengembangan pusat industri halal khusus, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan industri halal global. Model konseptual yang diusulkan memberikan kerangka kerja untuk pembangunan dan operasional taman industri rantai pasokan halal. Implementasi model ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Yang terakhir mengenai opini, opini saya terhadap jurnal ini sangat lengkap, termasuk bagaimana melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, mulai dari pengumpulan survei, wawancara, analisis dokumen dengan pemangku kepentingan menggunakan teknik statistik dan model konseptual. Namun sedikit yang mungkin saya bisa tambahkan, di jurnal ini tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana bagaimana cara mengambil kesimpulan tersebut sehingga membuat pembaca sedikit bingung. Dari mana asal angka yang muncul,
sehingga bisa menarik kesimpulan seperti itu. Mungkin apabila eh, peneliti melakukan penelitian selanjutnya dapat menjelaskan secara detail bagaimana cara mengolah data hingga mencapai kesimpulan dari melakukan survei, wawancara, dan analisis dokumen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terhadap jurnal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.